Bab 1418. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit malu ketika mendengar perkataan He Zizhen. Menurut kata-kata ini, dia yang mendesak He Erie untuk mengungsi menjadi perselingkuhan. Tetapi dia lebih suka menjadi orang yang tidak setia dan tidak benar, dan dia akan kembali dengan selamat. He Zizhen di ujung telepon berkata sambil tersenyum, "Jiarong, jangan salah sangka, aku tidak sedang membicarakanmu. Lagi pula, kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi di perbatasan. Paman He juga mengagumi kebaikan dan pikiranmu. Sangat, aku tahu, kamu peduli padaku. Paman He memperhatikanmu, tetapi aku tidak boleh mundur ketika negara sangat membutuhkanku." Lin Yu tidak berbicara, hatinya kesemutan, dan matanya terasa sedikit panas. Meskipun Lin Yu mengharapkan akhir ini terjadi sebelum melakukan panggilan ini, tetapi saat ini, mendengarkan He Erie secara pribadi menolak, dia masih merasa sangat tidak nyaman. Anda tahu, di antara pemikiran ini, itu adalah taruhan, tapi nyawa He Erie. Jiarong, jangan salahkan Paman He di hatimu. He Zizhen di ujung telepon melihat bahwa tidak ada gerakan di sisi Lin Yu, dan nadanya tiba-tiba menjadi lembut, dan dengan sedikit kebaikan, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun rencana mereka selesai, pamanmu dia telah menghabiskan bertahun-tahun di ketentaraan. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa dan kematian yang saya alami. Saya juga bukan vegetarian. Saya benar-benar harus menghadapinya langsung. Saya tidak tahu siapa yang akan mati." Berbicara tentang He Zizhen yang mendapatkan kembali aura kepahlawanannya lagi, dia berkata dengan lantang, "Jika paman dia memenangkan kemenangan total, maka kita dapat mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri biara ini, yang berbasis pada Tuosha, dan menyingkirkan masalah besar bagi negara kita. Pada saat itu, Paman He akan kembali dan pasti akan mabuk denganmu." Setelah dia selesai berbicara, Lin Yu di telepon masih tidak berbicara. He Zizhen menghela nafas ringan, merendahkan suaranya sedikit, dan berkata perlahan, "Tentu saja, jika aku mati pada akhirnya, maka paman dia akan bertanya padamu." "Tidak." Sebelum He Zizhen selesai berbicara, suara Lin Yu dengan tegas disela, "Kamu tidak akan pernah mati karena aku ada di sisimu." He Zizhen di ujung lain telepon tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan bertanya tanpa sadar, "Kamu ada di sisiku?" Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Yu tiba-tiba ketika dia datang. "Baik." Ekspresi Lin Yu tiba-tiba menjadi menakjubkan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Paman He, saya telah memutuskan. Karena Anda tidak akan pergi, setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan pergi ke perbatasan untuk menemukan Anda dan membantu Anda. Dengan kematian total. Jiarong, sama sekali tidak boleh." He Zizhen di ujung telepon mendengar kata-kata Lin Yu berubah seketika, dan buru-buru membujuk, "Tempat ini terlalu berbahaya, kamu tidak bisa datang. Anda baru saja mengatakan bahwa beberapa hal ditakdirkan untuk dilakukan, dan beberapa beban harus diambil oleh seseorang." Lin Yu berkata dengan lantang, "Karena tidak ada yang akan berbagi beban berat ini denganmu, maka Jiarong akan menemanimu untuk memikulnya seumur hidup, dan aku akan hidup bersamamu dan mati, dan kemudian aku akan mati bersamamu." Jiarong. Paman He, kamu adalah orang yang gigih, Jiarong, dan kamu bukan orang rakus yang takut mati. Lin Yu berkata dengan bangga, "Saya juga ingin memberikan kontribusi kepada negara dan keluarga saya. Terlebih lagi, ini saatnya untuk membereskan keluhan pribadi saya dengan biarawan." Jika ditempatkan di masa lalu, Lin Yu tidak pernah memiliki ide untuk mencabut biara, tetapi setelah mengalami perjalanan ini ke Los Angeles, dia menemukan bahwa biara dan organisasi Shenmue dan Liga Master Pedang membawanya ancaman lebih besar dari yang dia kira. Dan ancaman ini baru saja dimulai. Ini membuatnya sadar bahwa kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan kekuatan ini. Karena sifat resmi dari Swordsman League, dia tidak bisa menyerang Swordsman League pada tahap ini, tapi dia pasti bisa menyerang organisasi Pries dan Shenmue, dan menemukan cara untuk menyingkirkan kedua organisasi ini. Sekarang, biarawan telah mengirim orang ke Los Angeles untuk membunuhnya, dan ingin merencanakan untuk menyingkirkan He Erie dalam waktu dekat, yang merupakan krisis bagi dia dan He Erie. Tapi sekali lagi, ini juga merupakan kesempatan bagus.
Meskipun biara mengirim orang ke Los Angeles untuk membunuh Lin Yu, ia menderita kerugian besar. Lebih dari 50 elit, termasuk Airman yang hilang dan lainnya, semuanya dihancurkan. Ini berlaku untuk kekuatan biara. Pengurangan yang bagus. Oleh karena itu, setelah Lin Yu kembali dari Amerika Serikat kali ini, ia pergi ke perbatasan untuk mendukung HRY. Waktunya benar-benar tepat. Ini tidak hanya membantu HRY menyelesaikan krisis yang akan dihadapi, tetapi juga dapat memanfaatkan kurangnya kekuatan biara untuk menghadirkan biara. Dicabut. He Zizhen melihat nada bicara Lin Yu dengan tegas, dan tahu bahwa Lin Yu hampir tidak bisa dibujuk, jadi dia tidak mengatakan apa-apa untuk menghentikannya. Dia berpikir sendiri bahwa setelah Lin Yu datang, dia akan menemukan cara untuk melindungi Lin Yu, dan tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika kamu ingin datang, maka datanglah, tetapi sebelum kamu datang, kamu harus memberitahu keluargamu dengan baik." Jiang Yan setuju, kamu bisa datang. Tanpa persetujuannya, Lin Yu tertawa dan berkata dengan bercanda, "Saya selalu memiliki keputusan terakhir dalam keluarga kami." He Zizhen juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya oleh kata-kata Lin Yu. Lin Yu tersenyum dan senyuman di wajahnya tiba-tiba tertutup, dan berkata dengan suara yang dalam, "Paman He, kamu harus berjanji padaku bahwa sebelum aku tiba, kamu tidak boleh keluar untuk berperang sesuka hati. Aku tidak pernah menanyakan apapun padamu. Hari ini, saya hanya memohon Anda untuk masalah ini." Meskipun dia sudah memutuskan untuk menemani HRY di perbatasan, Lin Yuseng takut dia belum berhasil mencapai perbatasan. He Zizhen memimpin Daur Tuosha dan biarawan, jadi dia memohon kepada He Zizhen untuk dapat melakukannya selama waktu ini. "Terus berjuang dan jaga keselamatan Anda sendiri." "Oke, aku berjanji padamu." He Zizhen setuju dengan sangat sepenuh hati. Jika ekspresi Lin Yu menjadi gelap, baru saja akan berbicara, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata, "Tidak, kamu harus menunggu saya dan saya pasti akan pergi." Sebenarnya, dia awalnya ingin mengatakan bahwa jika ada kecelakaan, jika dia tidak bisa tinggal di luar Amerika Serikat kali ini, He Zizhen tidak perlu menunggunya, tetapi dia berubah pikiran dan dia tidak bisa mengalami kecelakaan. Dia harus kembali hidup-hidup dan harus mendukung HRY. Setelah selesai, dia akan pulang dengan RYH. Setelah mengakui semuanya kepada HRY, Lin Yu menutup telepon dengan sedikit keengganan, melihat ke langit biru di kejauhan, menghela nafas, dan kemudian kembali ke rumah. Tapi saat ini, ponsel di sakunya bergetar lagi. Lin Yu buru-buru mengeluarkan ponselnya, tetapi yang mengejutkan, tidak ada panggilan masuk di ponselnya. Dan sakunya masih gemetar. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, dan dalam sekejap, dia mengeluarkan telepon yang ditinggalkan oleh pria dengan telinga tanpa telinga di sakunya, dan melihat panggilan di layar, itu adalah Xiang Wusheng.